Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Rosalinda Staningrum. Teman-teman biasa panggil saya Linda. Saya mahasiswi aktif semester 4 di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, sebelum lebih jauh mengenai materi tersebut, saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan itu sendiri. Teman-teman boleh mencatat jika ingin mencatat materi ini. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya ada kelompok tumbuhan paku-pakuan, kelompok tumbuhan likud, dan kelompok tumbuhan berbiji. Yang menjadi fokus utama kita adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji termasuk tumbuhan yang tingkat perkembangannya paling tinggi. Tumbuhan itu menghasilkan biji yang menjadi alat perkembangbiakan genetatif. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan monokotil dan dikotil merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Ini yang akan kita bahas sekarang, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan juga contoh tumbuhan monokotil dan dikotil. Oke, mari kita simak video penjelasan berikut ini ya. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan berkeping satu. Artinya, tumbuhan ini hanya mempunyai satu kotiledon yang terdapat di dalam benihnya. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil yaitu bagian tulang daun yang mempunyai bentuk yang sejajar atau melengkung, mempunyai batang berkas pengangkut yang tersebar luas. Bagian bunganya ada kelopak yang terdiri dari 3, 6, atau 9 kelopak. Di bagian akar, tumbuhan jenis ini mempunyai akar serabut yang hampir semua bagiannya bersentuhan secara langsung dengan tanah. Adapun contoh dari tumbuhan monokotil itu sendiri bisa berasal dari suku jahe-jahean, suku pisang-pisangan, suku pinang-pinangan, suku reruputan, dan masih banyak lagi. Nah, dalam video kali ini ada beberapa contoh tumbuhan monokotil yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari padi. Padi merupakan makanan pokok yang banyak ditanam di Indonesia. Padi menjadi sumber makanan utama bagi manusia karena memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Adapun ciri-ciri tumbuhan padi sebagai tumbuhan monokotil dapat dilihat dari biji atau bulir padi merupakan buah sejati tunggal. Daun yang saling menopang dan berbentuk sempurna dengan pelepah tegak warna hijau muda hingga hijau tua dengan berurat daun sejajar. Yang kedua adalah tanaman jagung. Jagung termasuk tumbuhan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi juga dapat menjadi alternatif pengganti beras sebagai makanan pokok. Ciri-ciri tumbuhan jagung sebagai tumbuhan monokotil dapat dilihat dari bentuk daun yang halus dan bertulang sejajar. Buah pada jagung merupakan buah sejati tunggal. Lanjut pada batangnya. Batang jagung real tegak dan sangat mudah terlihat. Yang terakhir, terlihat dari akarnya. Akar jagung adalah akar serabut yang menjadi ciri utama tumbuhan monokotil. Contoh tumbuhan monokotil lainnya yaitu tebu. Tanaman tebu yang merupakan bahan dasar pembuatan gula juga termasuk ke dalam tanaman monokotil. Karena dapat dilihat dari ciri-ciri tumbuhan tersebut masuk ke dalam tumbuhan monokotil. Kita lihat dari bentuk daunnya, yaitu bentuk tulang daun yang sejajar. Kemudian batang yang tidak bercabang dan juga akar yang serabut.
itu beberapa contoh tumbuhan monokotil yang kita dapat temukan di sekitar rumah kita. Selanjutnya adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki daun lembaga atau kotiledon. Adapun ciri-ciri umum tumbuhan dikotil yaitu biji berkeping dua, berakar tunggang, daun menyerip atau menjari, akar dan batang tumbuh membesar, dan batangnya bercabang. Dalam kehidupan sehari-hari mudah sekali menemukan tumbuhan dikotil. Contoh saja yang ada di sekitar kita, yaitu pohon mangga. Pohon mangga merupakan contoh tumbuhan dikotil karena pohon mangga memiliki ciri sebagai tumbuhan dikotil, yaitu daun yang menyirip, batangnya yang bercabang, berakar tunggang, dan biji berkeping dua. Contoh selanjutnya adalah pohon pepaya. Pohon pepaya merupakan contoh tumbuhan dikotil karena memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu daun yang menjari, berakar tunggang, dan batang yang tumbuh membesar. Dan yang terakhir contoh dari tumbuhan dikotil yang ada di sekitar kita yaitu pohon jambu. Pohon jambu juga dapat digolongkan sebagai tumbuhan dikotil karena memiliki ciri-ciri yaitu berakar tunggang, daun menyirip, akar dan batang tumbuh membesar, dan juga batangnya bercabang. Itulah beberapa contoh tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Sebetulnya masih banyak sekali contoh tumbuhan monokotil dan dikotil, tetapi dalam video ini hanya ditayangkan beberapa saja dari contoh tumbuhan tersebut. Mungkin itu saja materi mengenai tumbuhan monokotil dan dikotil. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah disampaikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum